Coba kita mundur sejenak ke bulan Maret 2008. Saat itu pasar keuangan lagi gila-gilanya. Sinyal-sinyal yang muncul tuh benar-benar membingungkan. Harga komoditas meroket, mata uang justru ambruk, dan pasar perumahan hancur lebur. Jadi, apa sih artinya semua ini? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng sinyal-sinyal yang saling bertentangan ini. Dengan melihat kembali materi dari masa itu, kita bisa mengungkap anatomi sebuah gelembung finansial yang ternyata sudah diambang ledakan. Oke, kita mulai dari sinyal pertama, emas. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, harganya menembus angka psikologis $1.000 per ons. Wow, ini tuh bukan cuma angka loh. Ini kayak alarm kebakaran, tanda klasik kalau para investor lagi panik dan lari cari tempat aman di tengah badai ekonomi. Terus, ada minyak mentah. Harganya juga meroket ke rekor baru, $111 per barel. Bayangin deh, harganya naik hampir 20% cuma dalam sebulan. Gila kan? Ini jelas bukan lagi soal pasokan dan permintaan biasa, tapi cerminan dari tekanan yang luar biasa besar pada ekonomi global. Nah, ini yang aneh. Di saat komoditas kayak emas dan minyak melambung tinggi, mata uang yang harusnya jadi paling stabil di dunia, dolar AS, justru terjun bebas. Kepercayaan pada pilar utama sistem keuangan global ini sedang runtuh. Dan ini dia puncaknya. Pasar perumahan di California yang jadi pusat gempa gelembung properti benar-benar ambruk. Penjualan rumah anjlok lebih dari setengahnya. Jadi, kalau semua sinyal ini kita gabungkan, gambarnya jadi jelas dan mengerikan. Kita ada di jurang krisis besar. Untuk benar-benar paham apa yang terjadi, kita ternyata perlu melihat ke masa lalu. Kenapa? Karena krisis 2008 ini sebenarnya adalah gema dari krisis lain yang sering dilupakan. Dari tahun 1980-an, krisis Savings and Loans atau SNL. Jadi ceritanya gini, di tahun 70-an, bank-bank SNL ini mengambil risiko besar. Mereka pinjam uang jangka pendek untuk mendanai pinjaman jangka panjang. Tapi di tahun 1980, The Fed menaikkan suku bunga secara drastis untuk melawan inflasi. Dan, boom, model bisnis mereka langsung bangkrut. Dalam kepanikan, mereka malah beralih ke junk bond yang super berisiko, yang akhirnya meledak juga dan memaksa pemerintahan melakukan bailout raksasa. Inti pelajarannya apa? Masalah yang tadinya cuma $5 miliar yang sebenarnya bisa diatasi, malah dibiarkan berlarut-larut sampai jadi bencana $500 miliar yang harus ditanggung oleh para pembayar pajak. Pelajaran yang sangat mahal tentang bahaya menunda masalah kan? Dan kalau kita bandingkan, polanya mirip banget. Dulu, inovasi keuangannya adalah junk bond, yang didanai utang perusahaan. Nah, di tahun 2008, inovasinya adalah asset-backed securities, yang didanai utang KPR. Polanya sama persis, cuma ganti nama dan ganti bungkus. Sekarang yuk kita bongkar mesin kredit modern yang jadi pemicu gelembung 2008 ini. Di baliknya ada rekayasa keuangan yang kelihatannya rumit, tapi sebenarnya logikanya bisa kita pahami. Komponen pertamanya adalah asset-backed security, atau kita sebut saja ABS. Bayangin aja kayak bikin jus buah campur. Wall Street ngambil ribuan KPR, di blender jadi satu dalam satu paket, terus jus KPR itu dijual per gelas ke para investor di seluruh dunia. Nah, inilah mesin yang memompa kredit kemana-mana dengan sangat masif. Dan pertumbuhan sekuritas ini, benar-benar meledak. Lihat deh puncaknya antara tahun 2004 dan 2006. Ini bukan lagi pertumbuhan yang sehat. Ini adalah tahap puncak klasik dari sebuah gelembung, di mana spekulasi sudah jadi gila-gilaan tepat sebelum semuanya runtuh. Komponen kunci lainnya adalah Adjustable Rate Mortgage atau ARM. Inilah produk yang dijual langsung ke para pembeli rumah. Mereka dipikat dengan bunga promo yang super rendah di awal. Tapi di dalamnya ada bom waktu yang tersembunyi. Bunga itu nantinya bakal di-reset atau disesuaikan ke tingkat yang jauh lebih tinggi beberapa tahun kemudian. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menegangkan. Ingat, bom waktu di dalam KPR tadi, detaknya makin kencang dan ledakannya bakal mengguncang seluruh sistem keuangan. Coba lihat seberapa besar skalanya. Di awal 2008, setiap bulan, KPR senilai $40 miliar akan direset bunganya. Itu jumlah yang luar biasa besar. Ini seperti tsunami kenaikan cicilan yang siap menenggelamkan jutaan pemilik rumah. Dan prediksi dari sumber kita waktu itu bikin merinding. Separuh dari KPR yang di-reset ini diperkirakan akan gagal bayar. Artinya apa? Kerugian $20 miliar setiap bulan. Itu cukup untuk membuat bank-bank terbesar sekalipun kehabisan modal.
Dan ini bukan lagi cuma teori atau prediksi. Data nyata dari California di akhir 2007 sudah membuktikan kalau gelembungnya mulai pecah. Di beberapa wilayah, penjualan anjlok sampai 50% dan harga rumah turun hampir 20% cuma dalam setahun. Kehancuran sudah terjadi. Oke, setelah melihat semua ini, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yuk kita bedah anatomi universal dari setiap gelembung finansial, karena polanya selalu berulang. Siklusnya tuh hampir selalu sama. Pertama, muncul mainan baru yang kelihatannya bakal bikin semua orang kaya. Lalu kredit murah membanjiri pasar, memicu kegilaan spekulasi, dan semua orang ikut-ikutan karena takut ketinggalan. Kalau ada yang mencoba mengingatkan, mereka malah dianggap gila atau pesimis. Dan pada akhirnya, gelembung itu pasti pecah. Selalu. Sumber materi kita menyimpulkannya dengan satu kalimat yang sangat kuat. Belum pernah ada satupun gelembung yang tidak pernah pecah. Jadi, ini bukan soal kalau pecah, tapi soal kapan pecah. Ini sudah seperti hukum alam di dunia ekonomi. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau polanya sejelas ini dan selalu berulang, kenapa ya kita sepertinya selalu jatuh ke dalam jebakan yang sama? Apa kita memang ditakdirkan untuk terus mengulangi sejarah? Sebuah pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan bersama.